lakukan semacam exam atau ujian, itu evaluasi begitu, itu bisa ketahuan. Nah ini saya kira bagian sebuah capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kemudian melalui Kemendagri dan kami di Direktorat Jenderal Bina Pemdes, didukung dari teman-teman dari World Bank tentunya yang memfasilitasi ini sehingga ini bisa mendarat betul LMS masuk desa. Tapi ingat tadi saya menitipkan 4 pilar itu Pak Direktur, memastikan dan infrastruktur yang paling fundamental juga adalah bahwa di sana itu tersambungnya jaringan internet tadi. Jangan sampai ada yang masih manjat kelapa. Jangan sampai ada yang naik perahu dulu baru dia pergi ke daerah-daerah dekat lepas pantai baru dia lihat gitu kan, mencari BTS terdekat. Ini juga harus dipastikan. Paling tidak ini juga upaya kita untuk mendorong. Bisa kita diskusi satu forum dengan teman-teman Kominfo di pusat. Teman-teman di daerah juga, apakah di seluruh kecamatan kita ini sudah ada BTS-nya minimal? Saya yakin kalau pada level kecamatan, tidak juga di setiap desa. Bahkan mungkin juga tidak mungkin baik kecamatan, baik RS, baik BTS, tidak juga mungkin. Mungkin punya pendekatan sendiri bahwa satu kabupaten di mana blank spot, di mana kira-kira yang sinyalnya kuat sehingga akan tersambung mengcoverage seluruh kecamatan dan desa pasti. Karena ini desa sebagai custom yang akan langsung mendapatkan layanan pembelajaran secara digital ini. Nah, saya kira itu. Dan yang berikut adalah memang ini urgensinya besar sekali. Urgensinya banyak, itu banyak manfaatnya kita belajar lewat LMS ini. Ini sangat simple, lebih murah, bisa sekaligus mengcoverage. Silakan di exercise. Apakah mungkin satu sekaligus nasional, tapi saya kira itu terlalu besar mungkin. Apa dia per regional, apa per provinsi, atau per kabupaten kota. Cara pembelajarannya mungkin ditemukan di dalam proses nanti. Silakan diskusikan dengan teman-teman penyedia platform. Tapi saya sekali lagi menitipkan 4 hal itu. Tentu ini lebih efisien, lebih murah gitu dibanding sekarang setelah kita belajar konvensional pakai kertas tatap muka itu berapa banyak kertas kita bisa hitung 75.000 desa. Katakan begitu, kalau satu desa satu rim saja berarti 75.000 rim kertas ya, ukuran kertas itu sekali belajar. Ya kan, kita bayangkan. Bukan cuma kertasnya saja, tapi penyedia kertasnya itu artinya saya pernah baca itu berapa banyak pohon yang harus ditebang. Berapa banyak bambu yang harus saya belum dapat juga literasi mungkin kertas akan dibuat selain kayu atau bambu apa bahan baku kertas misalnya. Tarik lagi ke sana kan pohon tidak serta merta ada gitu. Nggak mungkin pohon tiba-tiba ujuk-ujuk langsung disembelih menjadi masuk pabrik, pabrik diolah jadi kertas terakhir. Itu sebuah apa namanya ekosistem juga yang panjang, sehingga dengan digitalis tadi lebih pada ya kan kurasikan 4 pilar tadi itu. Jadi bagaimana mereka, oke mereka belajar secara tematik, belajar secara ilmu dan seterusnya, pemerintahan, bagaimana keuangan desa, perencanaan desa dan seterusnya. Ya. Karena ada barang-barang yang konsumsinya terbatas. Dalam hal, jadi makanya betul literasi digital adalah sesuatu yang paling fundamental di dalam proses LMS ini. Karena teman-teman, ini tidak bersosial media nih. Ya, ini berpemerintahan media gitu. Jadi Anda sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan. Di dalam ekosistem digital, pemerintah, bisnis, korporasi yang lain juga saya kira itu bagian di dalam sebuah ekosistem digital. Nah, saya menitipkan kemajuan ini betul-betul harus kita barengi bahwa sesuatu yang menjadi budaya kita jangan sampai menggradasi karena kemajuan teknologi, peradaban pengetahuan yang sebegitu dahsyat. Saya kira kegiatan seperti ini Pak Direktur sangat baik sekali. Tapi sekali lagi kita tetap tandemkan dengan sifatnya kultur tadi, ya safety otomatis karena ini adalah perangkat. Perangkat ini buatan manusia Pak, ya kan? Jadi kita percaya kepada orang atau kita trust kepada perangkat gitu. Saya sudah telepon, saya sudah SMS. Kadang-kadang kita komunikasi, mohon maaf. Saya sudah telepon Bapak, saya sudah WA. Bapak tidak balas-balas. Bapak ngomong ke saya, atau Bapak ngomong ke handphone saya. Yang salah siapa? Karena kita anggap itu digital seolah-olah handphone ini mewakili saya. Kan belum tentu tidak. Apakah dia tahu kalau kita sedang ibadah, atau sedang makan, atau sedang istirahat, atau sedang nyetir misalnya. Jadi ini akan menjudgment kita bahwa saya telepon-telepon itu, kalau dia nggak ngangkat, tak dulu. Ya kan? Saya WA Pak Novel berapa kali nggak dibalas. Ini bisa langsung distigmakan mewakili representasi seorang personal. Baru device-nya saja, baru gadgetnya saja. Belum kontennya tadi. Sehingga itulah yang dibilang soal etik, soal skill, kognitif, bisa memilah yang mana harus dan seterusnya, yang mana harus
cukup dilihat, cukup disampaikan. Ketika menyampaikan juga harus jangan serta-merta begitu dilihat di sini. Beda dengan buku. Buku konvensional dia otentik. Kalau ini digital, ya kan, setelah ini bisa dihapus dan seterusnya. Oh, kemarin menyampaikan dalam forum ini begini, setelah itu bisa dihapus. Nah, ini walaupun jejak digital itu akan gampang di tracking. Saya kira itu Pak Dir, jadi kita combine antara hal yang sifatnya prinsip dalam pilar, kemudian bagaimana yang menjadi platform di dalam proses pembelajaran ini adalah sebuah kemajuan. Saya ingatkan bahwa karena ini peradaban teknologi informasi, itu disrupsinya sangat kenceng. Ya, kalau kita kenal apa ya, ada tahapan-tahapan sekian titik nol apa segala macam pengistilahan di dalam teknologi informasi. Ini jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita sudah launching, nanti besok grand launching yang rencananya Pak Menteri, ya kan, ternyata kita sudah ketinggalan. Di belahan sana itu sudah 5 tahun lalu misalnya. Nah, kita delay lagi gitu. Contohnya seperti tadi, hal yang praktik sederhana misalnya kita sedang belajar, ternyata di sana delay, tidak bisa. Padahal ini kan basisnya online, ya kan ya. Nah, online. Kalau basisnya online ya tidak boleh delay mestinya. Hanya menyesuaikan perbedaan waktu. Seperti teman-teman kita hari ini yang ada di Papua atau di daerah timur sana itu sudah 2 jam lebih cepat dibanding kita yang ada di bagian barat. Nah, ini saya kira perlu menjadi catatan kita. Yang terakhir teman-teman, saya ingin memberikan beberapa atensi bahwa kita betul-betul harus komitmen, ya, harus komit dalam menyiapkan platform ini. Kita harus tahu bahwa LMS ini harus kita dukung gitu. Tidak hanya Kemendagri, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya Bina Pemdes. Ini betul-betul harus linear. Dari pusat sampai dengan ke desa, melewati provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan ke desa. Ini juga harus kita komit. Ya, bahwa ini pelatihan sebuah kemajuan dan tentu kita jaga sinergi. Ya, jadi jangan juga karena kita sudah directly ke desa, kita abai kepada kabupaten kota, kita abai kepada provinsi. Tidak, ini sama-sama. Dan tentu ya yang paling terdepan adalah desa, betul-betul dia tahu posisi juga. Dia tetap kalau nuwun lapor juga kepada Pak Camat, lapor kepada Dinas PMD atau terkait di kabupaten kota dan seterusnya. Begitu juga kabupaten kota secara bertingkat. Nah, teman-teman, terakhir karena bahwa ini adalah sebuah inovasi, ya kan, sebuah capaian di dalam platform peradaban teknologi informasi, ya kan. Nah, saya kira ini tetap kita harus memberikan saran, masukan, ya, sambil jalan otomatis. Ini learning by doing juga gitu. Jadi kita tahu apa kira-kira yang harus kita berikan. Karena ini akan berkelanjutan. Sistem. Ya mudah-mudahan ini tentu dukungan budget tetap ada. Hal yang paling prinsip pasti adalah kami bagus Pak, berapi-api, tapi kami nggak punya anggaran Pak, kami nggak punya budget. Kami bagus Pak, bersemangat, tapi kami dalam menyusun KUA PPAS untuk menjadi bagian program tidak ada Pak. Gitu. Tidak ada dukungan regulasi, tidak ada perdanya, tidak ada perkadanya, belum ada permennya Pak Dirjen. Nah ini tolong kasih masukan ke kita, sehingga nanti juga tidak karena ada LMS, bikin permen, bikin PP LMS, tidak juga. Kita bisa cantolkan atau melihat di ekosistem kebijakan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa yang bisa menjadi varian atau spesies LMS itu bisa masuk di sana. Sehingga cukup nanti akan keluar di dalam perda misalnya, atau di dalam Permendagri misalnya, untuk mendorong terbitnya KUA PPAS kalau mau masuk program di tingkat daerah. Atau bisa menjadi bagian dari dokumen-dokumen perencanaan RPJMN otomatis harus kita jangan cantolkan nih Pak Dir, kita kawal. RPJMD kita harus sampaikan juga kepada mereka karena mereka akan menyusun RKPD setiap tahun. Begitu juga teman-teman kita di dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Nah ini juga saya ingin informasikan bahwa ke depan insya Allah mohon doa dan dukungannya, kita akan mencoba membridging lah, menjembatani antara RPJMDes yang dari bottom akan dia inline dengan RPJMD dan RPJMN. Ini menjadi program kita ke depan. Jadi jangan sampai varian ataupun beberapa major program di dalam RPJMD atau RPJMN tidak mendarat, tidak membumi di desa. Sehingga desa bikin varian RPJMD-nya sendiri. Dia tidak inline dengan RPJMD. Nah, ini persoalan. Ya kan, sementara dia menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan daerah. Walaupun dia hari ini juga sebagai subjek di dalam pembangunan dengan keotonomiannya, ya kan, dengan rekognisi di desanya gitu, kearifan lokalnya, kewenangan desanya. Tapi dia tetap menjadi bagian dari negara kesatuan yang kita sudah bagi secara otonom pada provinsi dan kabupaten kota, sehingga tetap akan juga diampu oleh kabupaten kota. Jangan sampai tabrakan.
dalam konteks perencanaan di masing-masing desa dan daerah. Saya kira itu. Terakhir sekali lagi bahwa semoga LMS ini betul-betul menjadi sebuah novelty bagi pemerintahan pusat untuk kita kemajuan ya, bagi pemerintahan desa dan daerah juga tentunya. Dan ini akan bisa kita replikasi di dalam proses-proses pembelajaran yang lain. Dan tentu saya kira konten dan konteks di dalam semua platform ini menyeluruh. Tidak hanya yang sering kita kenal hari ini sudah ada Cisco Desk, Link, mungkin penataan batas juga sudah akan menggunakan yang sering saya sampaikan di beberapa forum namanya DPM atau Drone Participatory Mapping. Jadi ada drone setiap desa itu untuk mengetahui potensi desanya, tata guna lahannya. Saya ini desanya sebetulnya ini desanya landscape ratakah atau topografinya itu bergunung-gunung, bebatuankah dan seterusnya. Sehingga dia menggunakan expert kerjasama dengan perguruan tinggi, dia menggunakan namanya drone participatory mapping. Jadi tidak hanya oleh surveyor, tidak hanya sensus gitu ya, tapi dia sudah menggunakan drone. Ini adalah kemajuan teknologi. Nah, kami akan terus dorong bahwa dengan platform LMS ini adalah sebuah wadah pembelajaran yang mulai terintegrasi dan kita akan lakukan secara simultan terus menerus dan kita akan combine apa yang menjadi saran masukan dari teman-teman desa, kabupaten kota dan provinsi sehingga tidak ada terus ini pusat maunya seperti ini, enggak, harus kita sesuaikan juga. Bahkan mungkin ke depan kita akan mengadop kearifan lokal, cara-cara pembelajaran yang mengadop walaupun menggunakan instrumen digitalize. Ya, saya kira itu. Dan terakhir, atas izin Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya dari Sabang sampai Merauke yang hadir secara langsung di Jakarta hari ini, kegiatan soft launching program LMS pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehat selalu dan desa maju, Indonesia maju. Desa bahagia, Indonesia bahagia. Tidak ada yang meninggalkan desanya. Terima kasih saya akhiri. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam, selamat pagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan teaser LMS Pamong Desa. Disilakan. Selamat datang di Learning Management System Pamong Desa. Dimulai dari kata LMS, Learning Management System, adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan melacak pelatihan atau pembelajaran secara daring. LMS Pamong Desa ditujukan untuk pelatihan para aparatur desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas para aparatur desa. Saat ini, LMS Pamong Desa diperuntukkan bagi para aparatur desa di seluruh Indonesia. Pelatihan terjadwal merupakan agenda pelatihan inti yang diadakan oleh Bina Pemerintahan Desa untuk para aparatur desa dan akan mendapatkan sertifikat pelatihan saat para peserta selesai melakukan pelatihan. Pelatihan mandiri merupakan pelatihan yang dapat diikuti oleh para aparatur desa secara mandiri dengan proses belajar yang lebih fleksibel sehingga para pesertanya bebas untuk menentukan kapan dia ingin belajar. Ya, LMS Pamong Desa diperuntukkan bagi aparatur desa di seluruh Indonesia. Tentu saja, peserta akan mendapatkan sertifikat jika berhasil menyelesaikan dan atau lulus pelatihan terjadwal yang diselenggarakan langsung oleh Bina Pemerintahan Desa. Simak penjelasannya setelah ini. Masukkan data Anda dalam kolom daftar, lengkapi email, nama lengkap, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu cek kembali email Anda dan verifikasi email. Buka kembali untuk masuk atau login, lengkapi profil Anda, dan selamat, Anda sudah terdaftar menjadi peserta pelatihan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian pembukaan acara kegiatan soft launching dan review modul LMS Pamong Desa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Mohon izin kepada Bapak Direktur Jenderal beserta Ibu Sekretaris untuk melakukan foto bersama yang didampingi oleh para direktur.